Bayangkan pagi ini seorang pensiunan membuka ponselnya pelan-pelan. Di meja kecil dekat jendela, ada secangkir teh yang mulai dingin, ada catatan belanja bulanan, ada tagihan listrik, dan ada amplop obat yang harus ditebus minggu ini. Lalu tiba-tiba masuk pesan dari grup keluarga, heboh hari ini gaji pensiunan kabarnya naik. Untuk sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar biasa. Tapi bagi seorang pensiunan, kalimat seperti itu bisa membuat dada bergetar. Bukan karena ingin hidup berlebihan, bukan karena ingin bermewah-mewah, tapi karena setiap tambahan rupiah bisa berarti obat yang tidak tertunda, beras yang lebih tenang dibeli, cucu yang bisa diberi sedikit uang jajan, atau sekadar tidur malam tanpa terlalu banyak menghitung sisa saldo. Namun, disinilah kita harus berhenti sejenak. Apakah kabar gaji pensiunan naik ini sudah resmi? Apakah ini hanya pembahasan, harapan, tafsir dari isu yang beredar, atau memang sudah ada keputusan yang jelas? Jangan sampai kabar yang seharusnya memberi harapan justru membuat Bapak dan Ibu salah langkah. Hari ini kita bahas dengan tenang, jernih, dan manusiawi. Karena urusan pensiun bukan sekadar angka. Ini adalah soal martabat, rasa aman, dan penghargaan atas puluhan tahun pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, para pensiunan ASN, pensiunan PNS, TNI, Polri, para keluarga pensiunan, dan semua sahabat yang selalu mengikuti kabar seputar pensiun, keuangan keluarga, serta kebijakan yang menyangkut hari tua. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan umur yang penuh keberkahan. Untuk yang sedang menunggu kabar baik soal penghasilan pensiun, semoga diberikan kesabaran. Untuk yang sedang mengurus dokumen, mengecek rekening, atau membantu orang tua memahami kabar yang beredar, semoga dimudahkan. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sedang membuat banyak orang bertanya-tanya. Kabar gaji pensiunan naik? Judulnya memang terdengar besar, bahkan membuat sebagian orang langsung berharap. Tapi seperti biasa, di channel ini kita tidak ingin hanya mengejar heboh. Kita ingin memahami dengan kepala dingin. Karena Bapak dan Ibu berhak mendapat informasi yang tidak menakut-nakuti, tidak memberi janji palsu, dan tidak membuat bingung. Kita akan bedakan mana yang bisa disebut fakta, mana yang masih sebatas kabar, mana yang perlu ditunggu penjelasan resmi, dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjebak informasi palsu. Kenapa kabar seperti ini begitu cepat menjadi heboh? Jawabannya sederhana, karena kehidupan pensiunan hari ini tidak selalu ringan. Banyak pensiunan hidup dengan penghasilan tetap. Sementara kebutuhan tidak selalu tetap. Harga beras bisa berubah. Biaya listrik bisa naik turun. Obat-obatan kadang harus dibeli rutin. Ada biaya kontrol kesehatan. Ada kebutuhan rumah. Ada cucu yang sesekali datang meminta bantuan kecil. Bahkan ada pensiunan yang masih menjadi penopang keluarga, bukan hanya untuk diri sendiri. Maka ketika muncul kabar bahwa gaji pensiunan naik, hati langsung bertanya, benarkah? Mulai kapan? Berapa besar? Siapa yang dapat? Apakah semua pensiunan termasuk? Apakah janda dan duda pensiunan juga masuk? Apakah pensiunan lama ikut merasakan? Apakah harus daftar? Apakah otomatis masuk rekening? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar. Tidak ada yang salah dengan berharap. Yang berbahaya adalah ketika harapan itu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya bukan cuma soal nominal. Masalahnya adalah rasa aman. Banyak pensiunan tidak meminta lebih dari negara. Mereka hanya ingin masa tua yang tidak penuh kecemasan. Mereka sudah bekerja lama, mengikuti aturan, mengabdi, disiplin, dan menunggu masa pensiun dengan harapan hidup lebih tenang. Karena itu, setiap kabar tentang kenaikan pensiun selalu membawa beban emosi yang besar. Satu kalimat bisa membuat orang tua tersenyum. Tapi satu kabar palsu juga bisa membuat orang tua kecewa, cemas, bahkan tertipu. Jadi hari ini, kita akan membahas kabar ini bukan dengan gaya buru-buru, tetapi dengan cara yang lebih hati-hati. Kita akan melihat apa makna kabar gaji pensiunan naik, kenapa isu ini muncul, apa yang perlu diverifikasi, dan bagaimana Bapak Ibu bisa tetap tenang sambil menunggu informasi yang benar-benar resmi. Untuk memahami kabar ini, kita perlu memulai dari hal paling dasar. Gaji pensiunan atau manfaat pensiun adalah penghasilan yang diterima setelah masa kerja selesai sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi banyak pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri, dana ini menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika ada kabar naik, biasanya ada beberapa kemungkinan makna. Pertama, bisa saja yang dimaksud adalah wacana atau pembahasan kebijakan. Artinya, ada pembicaraan publik atau harapan agar penghasilan pensiunan disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Ini belum tentu keputusan final. Kedua, bisa saja yang dimaksud adalah penyesuaian tertentu yang dibahas dalam konteks anggaran, reformasi sistem pensiun, atau kebijakan kesejahteraan aparatur negara. Ini juga perlu dilihat apakah sudah ada keputusan resmi atau belum. Ketiga, bisa juga kabar itu berasal dari potongan informasi yang belum lengkap.
Misalnya, ada orang membaca satu kalimat tentang tunjangan, lalu menyimpulkan semua pensiunan pasti menerima kenaikan. Padahal belum tentu seperti itu. Keempat, ada juga kemungkinan kabar itu hanya hasil dari pesan berantai, unggahan media sosial, atau judul video yang dibuat terlalu panas agar orang cepat klik. Inilah yang harus sangat diwaspadai. Bapak dan Ibu, dalam dunia keuangan pensiun, satu kata kecil bisa mengubah makna besar. Kata diusulkan berbeda dengan disetujui. Kata dibahas berbeda dengan mulai dibayarkan. Kata dipertimbangkan berbeda dengan sudah cair. Kata simulasi berbeda dengan ketentuan resmi. Jadi, kalau hari ini Bapak Ibu mendengar kalimat gaji pensiunan naik, jangan langsung panik, jangan langsung percaya, dan jangan langsung menyebarkan. Tanyakan dulu, sumbernya dari mana? Apakah ada dokumen resmi? Apakah ada pengumuman dari lembaga resmi? Apakah ada tanggal yang jelas? Apakah ada mekanisme yang bisa diverifikasi? Kalau belum ada jawaban yang jelas, maka kita harus menyebutnya sebagai kabar yang perlu dicek, bukan fakta yang sudah pasti. Dan justru di titik inilah banyak orang sering keliru. Karena kabar baik lebih mudah dipercaya daripada kabar buruk. Apalagi kalau kabar baik itu menyentuh dompet, dapur, dan obat-obatan. Tapi orang bijak tidak hanya bertanya, apakah ini menyenangkan? Orang bijak bertanya, apakah ini benar? Sekarang mari kita uraikan secara lebih jelas. Ada beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami ketika mendengar kabar gaji pensiunan naik. Pertama, kenaikan penghasilan pensiunan tidak bisa terjadi hanya karena ramai di media sosial. Dalam sistem pemerintahan, apalagi yang menyangkut anggaran negara dan pembayaran rutin, semua harus melewati aturan, dasar hukum, perhitungan fiskal, serta mekanisme pembayaran. Artinya, kalau ada perubahan nyata, biasanya akan ada penjelasan resmi, dasar kebijakan, dan informasi teknis. Ini penting karena banyak orang mengira kalau kabar sudah viral berarti pasti benar. Padahal viral tidak sama dengan resmi. Banyak informasi menjadi viral karena judulnya menyentuh emosi. Ada yang menulis langsung cair, semua pensiunan dapat, hari ini masuk rekening, padahal isi beritanya belum tentu mengatakan demikian. Kedua, tidak semua kabar kenaikan berarti jumlah yang diterima setiap orang sama. Dalam dunia pensiun, penerima bisa memiliki kondisi berbeda. Ada pensiunan utama, ada penerima pensiun janda atau duda, ada ahli waris tertentu, ada pensiunan dengan masa kerja berbeda, pangkat berbeda, golongan berbeda, dan dasar penghitungan yang tidak selalu sama. Sebagai contoh sederhana, kalau ada sebuah kebijakan hipotetis yang menyesuaikan manfaat tertentu, hasil akhirnya bisa berbeda antara satu penerima dan penerima lain. Ini hanya contoh pemahaman, bukan angka resmi. Misalnya seseorang menerima pensiun dalam jumlah tertentu, lalu ada simulasi penyesuaian dalam persentase tertentu, maka tambahan yang terlihat di rekening akan bergantung pada dasar hitungannya. Tapi sekali lagi simulasi bukan janji. Simulasi hanya alat untuk memahami kemungkinan, bukan kepastian pembayaran. Ketiga, ada perbedaan besar antara kenaikan gaji aktif dan penyesuaian pensiun. Banyak orang menyamakan keduanya. Ketika mendengar gaji aparatur aktif naik, sebagian langsung menyimpulkan pensiunan pasti ikut naik. Padahal mekanismenya perlu dilihat berdasarkan aturan yang berlaku. Bisa saja ada hubungan, bisa juga tidak otomatis. Karena itu kita harus menunggu penjelasan yang benar-benar jelas. Keempat, kenaikan yang dibicarakan publik bisa berbeda dengan uang yang benar-benar diterima. Kadang sebuah kabar menyebut angka besar, tetapi tidak menjelaskan bahwa angka itu mungkin berkaitan dengan komponen tertentu, periode tertentu, kelompok tertentu, atau masih berupa usulan. Disinilah banyak penonton bisa tertipu oleh judul. Kalau dilihat sepintas, kabar seperti ini memang terdengar melegakan. Tapi tunggu dulu, jangan hanya membaca judul. Jangan hanya melihat thumbnail. Jangan hanya mendengar kalimat pertama dari video pendek. Lihat penjelasannya sampai utuh. Kelima, bagi pensiunan, yang paling penting bukan hanya kabar naik, tetapi kepastian. Karena kehidupan bulanan tidak bisa berjalan dengan rumor, warung tidak menerima rumor sebagai pembayaran. Apotek tidak menerima kabar viral sebagai uang tebus obat. Listrik tidak bisa dibayar dengan harapan. Karena itu, informasi yang belum pasti harus ditempatkan sebagai informasi awal, bukan dasar untuk mengambil keputusan finansial. Misalnya begini, ada pensiunan yang mendengar kabar naik, lalu langsung berani berutang karena merasa bulan depan uangnya pasti bertambah. Ini berbahaya. Ada yang membeli barang cicilan karena percaya akan ada tambahan besar. Ini juga berisiko. Ada yang memberikan data pribadi ke link palsu karena dijanjikan pencairan kenaikan pensiun. Ini sangat berbahaya. Keenam, kabar kenaikan pensiun sering muncul karena kondisi ekonomi masyarakat memang sedang sensitif. Biaya hidup terasa semakin berat bagi sebagian keluarga, penghasilan tetap terasa semakin sempit. Maka ketika ada pembicaraan tentang kesejahteraan pensiunan, masyarakat langsung menaruh perhatian besar. Ini sebenarnya menunjukkan satu hal yang sangat manusiawi, pensiunan ingin diperhatikan. Mereka tidak ingin dilupakan setelah masa kerja selesai. Mereka ingin tahu bahwa pengabdian mereka masih dihargai.
Mereka ingin merasa bahwa negara dan masyarakat tidak memandang masa tua sebagai beban, tetapi sebagai fase yang layak dihormati. Ketujuh, keluarga juga punya peran penting. Banyak pensiunan tidak selalu mengikuti perubahan informasi digital. Kadang yang membaca kabar pertama kali adalah anak, menantu, atau cucu. Karena itu, keluarga harus membantu menyaring. Jangan hanya mengirim pesan yang membuat orang tua berharap, lalu meninggalkan mereka dalam kebingungan. Kalau ingin memberi kabar, beri juga konteks. Ini belum tentu resmi, kita cek dulu sumbernya. Kedelapan, Bapak dan Ibu harus memahami bahwa kata penjelasan dalam topik seperti ini lebih penting daripada kata heboh. Heboh membuat orang menoleh, tapi penjelasan membuat orang selamat dari kesalahpahaman. Heboh bisa membuat video ditonton, tapi penjelasan membuat keluarga tidak salah mengambil keputusan. Maka kesimpulan sementara dari bagian ini adalah, kabar gaji pensiunan naik perlu disambut dengan hati terbuka, tetapi kepala harus tetap dingin. Harapan boleh ada, doa boleh dipanjatkan, tapi keputusan keuangan harus menunggu kepastian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, cek kenyataan. Pertama, kalau ada yang mengatakan pasti cair hari ini, tanyakan bukti resminya. Apakah ada pengumuman dari lembaga resmi? Apakah ada surat edaran yang bisa diverifikasi? Apakah ada penjelasan dari instansi terkait? Kalau tidak ada, maka jangan langsung percaya. Kedua, kalau ada pesan yang meminta Bapak dan Ibu mengklik link untuk mendaftar kenaikan gaji pensiun, hati-hati. Pembayaran pensiun resmi biasanya tidak dilakukan lewat link acak yang dikirim di WhatsApp atau komentar media sosial. Jangan masukkan nomor rekening, NIK, foto KTP, kode OTP, PIN, password, atau data perbankan ke situs yang tidak jelas. Ketiga, jangan pernah percaya kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan kenaikan pensiun dengan biaya administrasi. Ini pola yang sering digunakan penipu. Mereka memanfaatkan harapan orang tua. Mereka berbicara manis, memakai kata-kata resmi, bahkan kadang memasang foto lambang tertentu agar terlihat meyakinkan. Tapi ujungnya meminta uang atau data pribadi. Keempat, bedakan antara informasi edukasi dan ajakan transaksi. Kalau sebuah video hanya menjelaskan kemungkinan dan mengingatkan agar cek sumber resmi, itu edukasi. Tapi kalau ada pihak yang berkata, transfer dulu agar nama Bapak Ibu masuk daftar penerima, itu harus dicurigai. Kelima, jangan mudah percaya pada tangkapan layar. Sekarang gambar bisa diedit, surat palsu bisa dibuat, logo bisa ditempel, nomor kontak bisa dibuat seolah-olah resmi. Bahkan suara dan wajah di video pun bisa dimanipulasi. Karena itu, sumber resmi tetap menjadi pegangan utama. Keenam, kalau ada kabar yang menyebut angka sangat besar, tanggal sangat pasti, dan semua orang dijamin dapat, justru Bapak Ibu harus lebih hati-hati. Informasi resmi biasanya disampaikan dengan bahasa yang rapi, jelas, dan terukur. Bukan dengan gaya memaksa seperti wajib klik sekarang, atau kalau tidak daftar hari ini hangus. Ketujuh, untuk keluarga yang menonton, tolong bantu orang tua. Jangan tertawa kalau mereka bertanya. Jangan bilang, itu hoax dengan nada meremehkan. Ingat mereka bertanya karena mereka cemas. Mereka berharap karena kebutuhan hidup nyata. Jawablah dengan lembut. Bantu cekkan sumber. Bantu buka kanal resmi. Bantu hubungi bank penyalur atau instansi terkait bila memang perlu. Dan untuk Bapak Ibu pensiunan, satu pesan penting. Jangan merasa malu untuk bertanya. Lebih baik bertanya 2 kali daripada tertipu sekali. Lebih baik menunggu informasi yang benar daripada buru-buru mengikuti kabar yang belum jelas. Kabar gaji pensiunan naik, jika benar-benar ada keputusan resmi, tentu akan menjadi kabar yang menggembirakan. Tapi sebelum itu jelas, kita jangan membangun keputusan hidup di atas tanah yang belum kuat. Bapak dan Ibu, mari kita bicara dari hati. Bagi banyak orang muda, uang pensiun mungkin hanya angka di rekening. Tapi bagi orang yang sudah memasuki masa tua, uang itu adalah hasil dari tahun-tahun panjang yang tidak selalu mudah. Ada pagi-pagi gelap ketika harus berangkat kerja, ada hari-hari ketika badan lelah tapi tugas tetap dijalankan, ada masa ketika keluarga harus bersabar karena orang tua sibuk mengabdi. Ada tanggung jawab, disiplin, aturan, dan pengorbanan yang tidak semua orang lihat. Maka ketika masa pensiun tiba, yang diinginkan sebenarnya sederhana, hidup tenang. Tidak perlu mewah. Tidak perlu dipuji setiap hari. Tidak perlu dihormati secara berlebihan. Cukup jangan dilupakan. Cukup jangan dipersulit. Cukup ada rasa aman bahwa kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Karena itulah isu kenaikan pensiun begitu menyentuh hati. Ia bukan hanya bicara tentang uang tambahan. Ia bicara tentang pengakuan. Tentang apakah masa pengabdian masih memiliki nilai? Tentang apakah orang yang sudah menua masih dianggap penting? Banyak pensiunan yang diam-diam menahan diri. Saat harga naik, mereka tidak banyak mengeluh. Saat anak punya kebutuhan, mereka tetap ingin membantu. Saat cucu datang, mereka ingin memberi meskipun hanya sedikit. Saat sakit, mereka kadang menunda periksa karena tidak ingin merepotkan keluarga. Di balik wajah yang tenang, sering ada perhitungan panjang. Uang obat bulan ini berapa? Belanja dapur berapa? Iuran ini berapa? Ongkos ke dokter berapa?
Kalau ada undangan keluarga, masih bisa memberi amplop atau tidak. Kalau cucu ulang tahun, masih bisa membelikan sesuatu atau tidak. Maka jangan heran kalau kabar gaji pensiunan naik membuat banyak orang langsung tersentuh. Karena yang naik bukan hanya angka dalam bayangan. Yang ikut naik adalah harapan. Harapan untuk sedikit lebih lega. Harapan untuk tidak terlalu bergantung. Harapan untuk tetap merasa punya ruang dalam keluarga. Namun, harapan harus dijaga dengan kebenaran. Karena harapan yang dibangun di atas informasi palsu akan jatuh menjadi kekecewaan. Dan kekecewaan orang tua itu sakit sekali. Mereka mungkin tidak marah-marah. Mereka mungkin hanya diam. Tapi diam itu bisa menyimpan luka. Karena itu, kita harus memperlakukan kabar seperti ini dengan hormat. Jangan dijadikan bahan sensasi murahan. Jangan dibuat seolah-olah semua sudah pasti kalau belum ada kepastian. Jangan memancing emosi pensiunan hanya demi klik. Pensiunan bukan angka statistik. Pensiunan adalah ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, guru, petugas, pegawai, prajurit, abdi negara, dan manusia yang pernah memberikan waktu terbaik hidupnya untuk tugas yang dipercayakan kepadanya. Sekarang, apa yang sebaiknya Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar ini? Pertama, tetap tenang. Jangan langsung mengambil keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti. Jangan menambah utang, jangan membeli barang mahal, dan jangan membuat janji pembayaran hanya karena mendengar isu kenaikan. Kedua, cek sumber. Informasi yang menyangkut pensiun sebaiknya dicek melalui kanal resmi pemerintah, lembaga pengelola pensiun, bank penyalur, atau instansi terkait. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa mengecek sendiri, minta bantuan anak atau keluarga yang dipercaya. Ketiga, simpan bukti informasi. Kalau ada pesan yang mencurigakan, jangan langsung klik. Simpan tangkapan layar, tanyakan kepada keluarga, atau bandingkan dengan sumber resmi. Jangan mudah terpancing oleh kata-kata seperti terakhir hari ini, wajib daftar sekarang, atau kesempatan hanya untuk yang cepat. Keempat, jaga data pribadi. Jangan berikan OTP, PIN ATM, nomor kartu, password mobile banking, foto KTP, atau data penting lainnya kepada siapapun yang mengaku mengurus kenaikan pensiun. Petugas resmi tidak akan sembarangan meminta data sensitif melalui pesan acak. Kelima, pahami bahwa pencairan resmi, jika memang ada kebijakan baru, biasanya memiliki mekanisme. Bisa melalui sistem yang sudah terdaftar, bisa melalui bank penyalur, bisa melalui informasi resmi yang bisa dicek. Jadi jangan percaya pada pihak yang mengaku punya jalur khusus. Keenam, buat anggaran dengan dasar uang yang sudah pasti, bukan uang yang masih dikabarkan. Ini sangat penting. Dalam keuangan rumah tangga, uang yang belum resmi jangan dimasukkan sebagai pemasukan pasti. Anggap saja itu sebagai kemungkinan baik yang masih perlu ditunggu. Ketujuh, bagi keluarga pensiunan, jadilah pendamping informasi. Orang tua tidak hanya butuh uang, mereka butuh ditemani memahami keadaan. Kadang satu penjelasan sabar dari anak bisa membuat hati orang tua lebih tenang daripada 100 komentar di media sosial. Kedelapan, kalau nanti ada informasi resmi tentang perubahan pensiun, baca dengan lengkap. Perhatikan siapa penerimanya, kapan berlaku, bagaimana mekanismenya, apakah otomatis atau perlu proses tertentu, dan apakah ada syarat khusus. Jangan hanya membaca bagian yang menyenangkan. Kesembilan, tetap berdoa dan tetap realistis. Kita boleh berharap agar kesejahteraan pensiunan semakin diperhatikan. Kita boleh mendukung kebijakan yang membuat masa tua lebih layak. Tapi sambil berharap, kita tetap harus cerdas membaca informasi. Jadi, pesan praktisnya sederhana, dengarkan kabar, tetapi verifikasi. Terima harapan, tetapi jangan tinggalkan kehati-hatian. Dan yang paling penting, jangan biarkan siapapun memanfaatkan kebutuhan Bapak dan Ibu untuk melakukan penipuan. Bapak dan Ibu, kabar gaji pensiunan naik memang bisa membuat hati bergerak. Ada rasa berharap, ada rasa penasaran, bahkan mungkin ada rasa ingin segera memastikan. Itu manusiawi. Karena di usia pensiun, setiap kabar tentang penghasilan bukan hanya menyentuh rekening, tetapi menyentuh rasa aman. Namun, hari ini kita belajar satu hal penting. Kabar baik harus tetap diperiksa. Harapan harus ditemani kehati-hatian. Dan informasi yang menyangkut uang pensiun harus dibaca sampai tuntas, bukan hanya dari judul yang heboh. Kalau nanti benar ada keputusan resmi yang membawa manfaat bagi pensiunan, tentu kita patut bersyukur. Itu bisa menjadi kabar baik bagi banyak keluarga, tapi kalau saat ini informasinya masih belum jelas, maka sikap terbaik adalah menunggu sumber resmi, tidak menyebarkan kabar sembarangan, dan tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Bapak dan Ibu sudah melewati banyak musim kehidupan. Sudah bekerja, berjuang, membesarkan keluarga, dan menjalani tanggung jawab yang panjang. Masa pensiun seharusnya menjadi masa yang lebih tenang, bukan masa yang dipenuhi jebakan informasi palsu. Maka sebelum menutup video ini, mari kita renungkan satu pertanyaan. Ketika kabar besar datang menyentuh harapan kita, apakah kita akan langsung percaya karena ingin bahagia, atau kita akan memeriksanya dulu agar kebahagiaan itu tidak berubah menjadi kekecewaan?
Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, perlindungan dari penipuan, dan ketenangan dalam menunggu setiap kabar resmi. Jangan lupa bantu keluarga lain dengan membagikan informasi yang benar, bukan sekadar yang ramai. Terima kasih sudah menonton. Tetap tenang, tetap bijak, dan tetap jaga martabat. Karena pensiunan bukan kelompok yang boleh dipermainkan oleh kabar palsu. Pensiunan adalah orang-orang yang layak dihormati, didengar, dan dilindungi.